김기택, 씨발 자는 척하지 말고 어떻게 생각하셔? 그러면 저희 박스 돈부터. Halo penggemar film, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke, Kedai Film akan membahas film dari Korea Selatan yang berjudul Parasite tahun 2019 yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Pasti teman-teman pecinta film Korea sudah pernah nonton nih film, tapi bagi yang belum pasti dikira film ini ada unsur wabah penyakit atau monster-monster gitu. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Daripada kena full spoiler, mending skip dulu video ini, tonton filmnya, dijamin keren parah. Habis itu baru balik lagi ke sini, oke? Lanjut, film ini bercerita tentang sekeluarga yang hidup di sebuah rumah kecil atau bisa disebut semi basement karena permukaan tanahnya agak ke bawah. Tempat mereka sangat kumuh di tengah perkotaan di Seoul. Bahkan pemandangan di luar jendela pun mereka menyaksikan banyak kendaraan yang lewat, sampah yang menumpuk, dan orang-orang mabuk yang sering buang air sembarangan. Mereka adalah Kim Ki-taek, seorang ayah, Chong Sok, seorang ibu, Ki-wo, anak laki-lakinya, dan Ki-jung, anak perempuannya, yang juga adik dari Ki-wo. Sebut saja mereka adalah keluarga Kim. Perekonomian mereka sangat buruk. Mereka hanya bekerja sebagai pelipat kotakan pizza yang upahnya sangat rendah. Suatu ketika Min Hyuk, teman dari Ki-wo, berkunjung ke rumahnya untuk memberikan kiriman dari kakeknya berupa koleksi batu. Di saat mereka sedang nongkrong berdua, Min Hyuk memperlihatkan sebuah foto seorang gadis bernama Park Da-hye. Di sini kita panggil saja si gadis, yang mana dia adalah murid dari Min Hyuk, dan ternyata Min Hyuk juga menyukai gadis itu. Lalu dia berniat membuat hubungan yang lebih serius setelah si gadis telah berkuliah. Nah, karena Min Hyuk akan berkuliah di luar negeri dan tidak mempercayakan orang lain karena takut akan direbut, dia menyuruh dan mempercayakan Ki-wo agar dapat menggantikannya mengajar bahasa Inggris kepada gadis itu, sekaligus menjaganya. Berbekal ijazah palsu yang dimanipulasi oleh adiknya, 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. ia pergi ke rumah mewah si gadis itu dan bertemu seorang pembantu bernama Mon Guang. Kita panggil saja si Bibi. Kemudian ia dipertemukan dengan Yen Go, ibu dari si gadis. Di sini kita panggil aja dia si Nyonya. Dan kemudian Ki-wo pun mulai diinterview. Di sini terlihat si Nyonya tidak terlalu memperdulikan dokumen-dokumen yang dibawa karena dia percaya dengan pilihan rekomendasi dari Min Hyuk. Ki-wo pun mulai bekerja di situ sebagai guru privat si gadis. Di hari pertama Ki-wo mengajar, ia akan diawasi oleh si Nyonya untuk melihat cara Ki-wo mengajar. Setelah selesai, muncul seorang anak bernama Park Da-song. Kita panggil saja dia si bungsu. Si bungsu yang tengah bermain panah-panahan di rumah. Ki-wo memperhatikan dan menyadari kalau si bungsu dari keluarga itu ternyata sangat suka dengan seni. Dia kemudian merekomendasikan teman sepupunya yang berkuliah di jurusan kesenian, bernama Jessica, yang ternyata itu adalah adiknya sendiri, Ki-jung. 과 후배 중에 그 제시카라고. 야, 걔 한국 이름이 뭐였더라? 제시카, 외동딸, 일리노이 시카고. Kemudian esok paginya mereka berdua datang, dan sebelum membunyikan bel, mereka sempatkan untuk latihan sebuah acting yang harus diperagakan di rumah itu seolah-olah dia benar-benar Jessica dan mereka baru berjumpa. Di saat interview Ki-jung, si gadis memperhatikan mereka dengan penuh kecurigaan. Tak lama kemudian, Ki-wo pergi untuk mengajar si gadis. Di sela-sela pembelajaran, si gadis bertanya tentang Jessica. Ia mengira bahwa Jessica adalah pacar dari Ki-wo. Nah, ternyata di sini si gadis menyukai Ki-wo. Saat lagi digombalin oleh Ki-wo, mereka pun malu-malu bak saling jatuh cinta lalu berciuman. Adeh, padahal Ki-wo disuruh jagain ya buat temannya. Ini emang Ki-wo nggak tahu diri sih. Kita balik ke Jessica atau Ki-jung. Setelah diterima, Ki-jung dibawa ke kamar si bungsu. Ki-jung menampakkan diri sebagai wanita yang profesional dalam bidangnya dan sangat tegas. Bahkan untuk hari pertamanya mengajar, ia meminta agar tidak diawasi oleh si Nyonya. Setelah mengajar, betapa kagetnya si Nyonya melihat si bungsu sudah memperlihatkan sikap yang baik. Di sini Jessica mampu membaca psikologi si bungsu melalui lukisannya, bahkan mengetahui kalau ada sesuatu yang terjadi saat si bungsu masih kelas 1. Di situ pun si Nyonya sangat syok dan tidak ingin memberitahukannya. Dan disitulah mulailah terbangun kepercayaan. Kemudian sang kepala rumah tangga bernama Park Dong-ik, kita panggil saja Tuan Park. Ia pulang bersama sopir pribadinya Yeon. Tuan Park menyuruh sopir pribadinya untuk mengantarkan Ki-jung pulang. Selama perjalanan, sopir itu ingin mengantarkan Ki-jung langsung ke rumahnya dan terlihat sepertinya si sopir sangat memaksakan. Ki-jung pun jengkel dan mengatakan bahwa di stasiun pacarnya sudah menunggu. Alhasil si sopir pun pasrah dan mengantarkannya ke stasiun. Ki-jung pun menemukan sebuah ide. Dia membuka segitiga pengaman dan menaruhnya di bawah kursi agar terlihat mereka habis melakukan enak-enak di dalam mobil.
Suatu hari Tuan Park menemukannya lalu menjadikan barang bukti dan memberitahukannya pada si Nyonya. 다시 돼서 이런 게. 아, 연기생 미친 새끼 진짜. 아우 이게 뭐야? 여간보다 차이서만. 아우. Padahal di sini mereka sempat curiga dan satu pikiran bahwa itu tidak masuk akal kalau segitiga pengaman sampai ketinggalan, tetapi karena Tuan Park sangat marah karena dilakukan di mobilnya, mereka tetap memecatnya. Esoknya di saat Ki Jung selesai mengajar, dia bertanya kepada si Nyonya soal kenapa si sopir dipecat seolah-olah tidak mengetahuinya. 근데 의외네. 엄청 젠틀하고 쿨하시던데. 하긴 뭐 젊은 신세대 운전기사라고. Di sini Ki Jung juga bilang kalau sopir yang lebih tua dapat lebih sopan dan dipercaya. Si Nyonya pun sependapat. Kemudian Ki Jung pun menawarkan kalau pamannya memiliki sopir yang semacam itu. Si Nyonya menyuruhnya membawa orang itu besok, dan bisa kalian tebak siapa orangnya. Kiwo lalu mengajak ayahnya ke showroom untuk mempelajari mobil yang akan dikendarainya nanti. Berbekal video tutorial dari YouTube, mereka mempelajari tiap fungsi tombol dari kendaraan itu. Dirasa sudah cukup, Kim Ki-tae langsung pergi ke tempat Tuan Park bekerja. Kim Ki-tae mampu membuat dirinya seolah seperti sopir profesional yang sudah mengemudi selama 30 tahun. Tuan Park pun terkejut dengan keahlian mengemudi Kim Ki-tae. Setelah itu, saat mereka berkumpul di rumah, mereka membicarakan soal cara menyingkirkan si Bibi dan menggantikannya dengan Chong Sok, ibu mereka. Namun karena si Bibi telah bekerja sangat lama di rumah itu, mereka merasakan sulit menyingkirkannya dan butuh sebuah rencana. Suatu ketika, Kiwo mendapatkan fakta dari si gadis bahwa Bibi alergi berat dengan buah persik. Mereka pun menjalankan rencana licik, mulai dari memberikan serbuk dari buah persik. Lalu Kim Ki-tae yang berpura-pura tidak sengaja menemukan Bibi di rumah sakit dan mengatakan bahwa si Bibi mengidap TBC, sampai memberi noda darah yang ternyata itu dari saus sambal agar lebih meyakinkan si Nyonya. Si Nyonya di sini mengatakan bahwa jangan memberitahukan kepada suaminya, karena itu akan membuat si Nyonya disalahkan karena membiarkan pengidap TBC berada di rumah. Dia akan mencari cara untuk memecat si Bibi. Si Nyonya pun berbicara empat mata dengan si Bibi untuk dipecat. Setelah beberapa hari, si ayah pun mengeluh dia tidak diberitahu soal kenapa Bibi dipecat dan mengatakan bahwa tanpa Bibi tidak ada yang menyajikan masakan enak dan rumah akan sangat tidak terawat karena si ayah mengatakan bahwa si Nyonya tidak dapat memasak dan merawat rumah. Kim Ki-tae pun menyarankan sebuah perusahaan The Care yang menyediakan jasa pembantu, pijat, sopir, dan lain-lain. Yang padahal kontak dari perusahaan tersebut adalah nomor telepon rumah mereka. Kim Ki-tae pun mengatakan jangan memberitahukan si Nyonya bahwa kartu nama itu didapat dari Kim. Si ayah pun setuju karena akan terlihat bahwa si suami yang berusaha mendapatkan seorang pembantu baru. Makin sempurnalah rencana mereka. Si Nyonya langsung menelpon perusahaan tersebut yang diangkat oleh Ki Jung. Ia pun memulai aktingnya sebagai customer service yang profesional dan mengatakan beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, walaupun terdengar tidak masuk akal. Esoknya terlihat Chong Sok sudah mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang baru. Rencana mereka pun sukses dengan menjadi seperti parasit di keluarga Park. Suatu hari, keluarga Park ingin merayakan ulang tahun si bungsu dengan pergi berkemah di suatu tempat. Keluarga Kim pun merasa senang karena bisa menguasai rumah itu walau hanya untuk satu hari. Mereka pun merayakan acara kecil-kecilan di rumah yang mewah itu dengan meminum whisky dan mulai berkhayal. 그래요. 아 진짜 아버지 안 돼요. 뭐야? 속았지? 속았지? 강아지. Di tengah malam mereka dikagetkan dengan seseorang yang membunyikan bel rumah. Dan ternyata itu adalah si Bibi. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin mengambil beberapa barang miliknya yang tertinggal di basement, dan mereka pun memperbolehkannya masuk karena merasa kasihan. Di sini si Bibi hanya mengetahui bahwa hanya pembantu yang tinggal di rumah. Beberapa menit lalu dirasa sudah cukup lama Bibi berada di bawah. Chong Sok pergi mengeceknya, diikuti yang lainnya. Dengan penuh kebingungan, Chong Sok melihat Bibi yang tengah mendorong sebuah lemari makan. Chong Sok pun membantu si Bibi. Betapa herannya mereka bahwa ada pintu rahasia menuju bunker. Mereka pun bergegas mengikuti Bibi. Betapa kagetnya lagi Chong Sok saat melihat ada seorang laki-laki yang ternyata adalah Gyeon-se, suami dari si Bibi, yang disembunyikan di bunker tersebut yang sudah terlihat seperti kamar dan ternyata sudah selama 4 tahun dia berada di bawah.
Di sini Chong Sok berniat menelpon polisi dan betapa sialnya mereka yang sedang menguping di tangga terjatuh akibat Ki Jung terpeleset. Si Bibi sadar kalau mereka adalah keluarga, lalu si Bibi pun segera memvideokan mereka lewat handphone miliknya 저기 동생은 얼어 죽을 아가리 닥쳐 이 개쌍년아. dan berbalik mengancam akan mengirimkan video tersebut pada si Nyonya. Chong Sok dan yang lainnya pun tak berkutik. Nah, sekarang si Bibi dan suaminya lah yang menguasai rumah tersebut, dan keluarga Kim dijadikan seperti tahanan serta memvideokan kembali mereka dengan bukti-bukti yang lebih banyak lagi. 남편. 와이프. 얘는 여기서 기껏 한다는 짓이 개같이 술이나 처먹고. Saat Bibi dan suaminya sedang berhayal tentang mereka menikmati sinar matahari di rumah itu, keluarga Kim menyerang mereka dan berusaha merebut handphone tersebut. Saat Kiwo berusaha menghapus video tersebut, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Suasana yang tadinya heboh dengan pertikaian seketika hening dan penuh kebingungan. Lalu Chong Sok mengangkat telepon tersebut yang ternyata itu adalah si Nyonya yang batal untuk berkemah karena sungai di tempatnya mulai meluap dan hujan sangat deras. Mereka akan segera tiba 8 menit lagi. Semuanya lalu bergegas menyembunyikan si Bibi dan suaminya di bunker yang tadi. Sementara Chong Sok memasak makanan untuk si bungsu dan Ki Jung membereskan sampah-sampah yang berserakan di atas meja. Kemudian Kiwo dan Ki Jung bersembunyi tepat saat keluarga Park tiba. Namun saat si Bibi berusaha kabur dan ingin membeberkan fakta kepada si Nyonya, Chong Sok pun menyadari suara Bibi yang sedang naik. Baru ingin keluar dari pintu basement, Chong Sok pun menendangnya hingga terjatuh dan tak disangka kepalanya membentur dinding. Saat mereka rasa situasi sudah cukup aman, mereka pun ingin kabur dari tempat itu. Tapi saat mereka mengeluarkan Ki Jung dari bawah meja, si bungsu kemudian turun dan membuka tenda di taman, disusul Tuan Park dan si Nyonya yang akan mengawasi mereka dari sofa. Mereka semua pun terpaksa bersembunyi kembali di bawah meja. Di sini mereka mendengarkan sindiran-sindiran dari Tuan Park tentang bau badan Kim Ki-tae yang seperti lobak basi, yang menyakiti hati Kim Ki-tae saat mendengarnya. Ia merasa kesal dan putus asa, bahkan saat mereka kabur pun Kim Ki-tae merayap seperti hilang semangat. Setelah itu mereka lalu berlari ke rumah mereka. Di tengah perjalanan mereka berdebat soal langkah selanjutnya untuk mengurus si Bibi dan suaminya yang masih terikat di bunker. Ayahnya hanya bilang bahwa dia sudah memiliki rencana. Setibanya di rumah mereka menyaksikan semuanya sudah terendam air, apalagi rumah keluarga Kim yang semi basement. Sementara itu di bunker, suaminya si Bibi berusaha untuk menggunakan sandi Morse dengan kalimat tolong, yang diyakini si bungsu mampu membacanya dan mencari pertolongan bagi mereka. Apalagi terlihat istrinya sudah sangat sekarat, si debut dah di sini. Kemudian di sini Kim dan anak-anaknya mereka pergi ke tempat pengungsian untuk beristirahat. Di sini Kiwo mempertanyakan rencana dari ayahnya dan ayahnya tidak memiliki rencana. Kiwo sadar ayahnya hanya berusaha menenangkan Ki Jung waktu itu. Lalu Kiwo meminta maaf kepada ayahnya karena dialah semuanya bisa terjadi hingga seperti ini. Ayahnya pun kurang merespon dan menyuruhnya untuk tidur. Sambil tidur, Kiwo pun memeluk batu yang diberikan Ming Hyuk. Esok paginya mereka dipanggil untuk menghadiri acara ulang tahun si bungsu yang tertunda akibat hujan semalam. Kim menemani si Nyonya berbelanja. Chong Sok sibuk menata tempat pesta dan makanan, sementara Kiwo sibuk beradu bibir dengan si gadis. Namun Kiwo masih tampak bersalah dan ingin turun ke bunker dan menyelamatkan si Bibi dan suaminya. Saat setibanya Kiwo di bunker dan ingin memeriksa si Bibi, suaminya pun menarik Kiwo dengan sebuah pengait dan menahannya di sebuah pipa besi. Suaminya berniat membunuh Kiwo dengan batu yang dibawa Kiwo. Namun Kiwo berhasil kabur dan naik ke atas. Sialnya Kiwo terjatuh di lantai basement. Di saat itu juga, suami dari si Bibi menghantamkan batu itu pada Kiwo, malah dihantamkan 2 kali. Lalu suami Bibi naik ke atas dan mengambil pisau ala-ala Michael Myers. Kemudian dengan penuh dendam dia pergi ke pesta si bungsu untuk mencari Chong Sok. Saat dia melihat seorang wanita yang dikira Chong Sok, dia pun berlari dan menikamnya di tempat. Dirasa itu bukan Chong Sok, dia pun meneriakkan Chong Sok dan mengancam akan membunuh Ki Jung. Lalu Chong Sok pun keluar dengan sebuah kapak, mereka pun bertarung habis-habisan. Saat dilanda kepanikan, Kim Ki-tae malah kebingungan dengan kejadian ini. Setelah melihat anak-anaknya telah bersimbah darah dan istrinya kewalahan menghadapi orang tersebut, Tuan Park pun berteriak meminta kunci mobil dari Kim. Saat Kim melempar kunci, malah kunci itu mengenai Chong Sok yang sedang bertarung. Di sini Chong Sok berhasil menikam psikopat itu dengan pedang sate.
Saat Tuan Park ingin mengambil kunci mobil dari situ, Tuan Park membuat gerakan semacam mencium bau busuk. Disitulah Kim sangat tersinggung, dan psikopat baru muncul lagi. Kim kemudian mengambil pisau dan menusuk Tuan Park. Lalu Kim pun pergi meninggalkan rumah itu. Beberapa hari kemudian tak disangka Kiwo ternyata masih hidup dan tengah dirawat di rumah sakit. Anehnya Kiwo hanya bisa tertawa melihat dirinya masih hidup, bahkan setelah dia tahu adiknya kehilangan banyak darah dan meninggal. Kemudian dia dan ibunya menjalani sidang atas perbuatan mereka. Beruntungnya mereka hanya dijatuhi masa percobaan. Kiwo lalu berusaha mencari ayahnya yang hilang, hingga suatu saat dia menaiki bukit di dekat rumah almarhum Tuan Park dulu. Dia melihat melalui teropong dan menyadari bahwa seseorang sedang mengirimkan sandi Morse lewat lampu di atas tangga. Kiwo pun mulai memecahkan kode-kode tersebut. 아들아, 너라면 혹시 이 편지를 읽을 수도 있겠구나. Hingga ia tahu bahwa itu pesan dari ayahnya, dan sangat senang ketika tahu ayahnya masih hidup. Beberapa waktu kemudian, Kiwo datang kembali ke rumah itu dengan niat membelinya, dan disinilah dia bertemu kembali dengan ayahnya. Endingnya sangat mengharukan. Saya rasa film ini sangat bagus dari segi pengambilan gambar dan instrumen-instrumen yang membuat adegannya terlihat sangat epik. Film ini mampu memainkan emosi para penonton dengan banyaknya masalah-masalah kompleks dan plot twist yang mengejutkan. Bagaimana menurut kalian? Tolong berikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian review film Parasite tahun 2019. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya.